sambil mungkin Bapak coba dijelasin lagi. Oke, nah teman-teman kita lanjutkan lagi. Jadi yang kita mau bahas di pertemuan kedua ini adalah tentang flowchart. Jadi kalau flowchart itu, kalau Bapak coba sampaikan sedikit dulu, flowchart itu bisa dikatakan sebagai bagan alir atau mungkin diagram alir sebutannya. Jadi kalau kalian pernah dulu SMA itu belajar bikin mind mapping namanya, biasanya mind mapping itu kan meta-metain ya, meta-metakan mungkin dari kita dikasih soal misalnya, suruh nyari misalnya sejarah Indonesia, kemudian kita bikin peta-petanya tuh, atau mungkin yang lain deh, misalnya presiden, urutan presiden Indonesia dari awal sampai akhir. Nah itu nanti kalau dibikin mind mappingnya, kita kasih tahu mungkin presiden pertama Indonesia siapa, kedua siapa, ketiga siapa, nanti ada alurnya dari masing-masing itu. Nah kemudian hampir sama, teman-teman mungkin di flowchart juga sama, di mana flowchart itu juga termasuk ke bagian alir. Jadi teman-teman nanti bisa bikin uh, sebelum mungkin membuat program, kita bikin algoritmanya dulu dan juga alurnya program itu bisa dilihat dari flowchart yang teman-teman pakai. Nah, biasanya kalau di flowchart, teman-teman, dia kan mungkin menggambarkan dari alur atau mungkin proses dari si program, teman-teman. Dan di situ nantinya kita menggunakan dari sisi simbol-simbol yang dipakai. Simbol-simbolnya itu sebenarnya ada banyak juga sih, teman-teman. Dan flowchart itu juga ada banyak jenisnya. Kalau teman-teman mungkin tahu, ya mungkin flowchart yang umumnya sih memang yang memakai flowchart ya bentuknya itu ada tanda bulat, ya, terus kemudian tanda untuk proses, misalnya bentuknya itu persegi panjang, kemudian ada juga belah ketupat untuk mungkin ya ada kemungkinan misalnya kondisi. Nah itu biasanya nanti memakai fungsi-fungsi bentuknya seperti itu, atau mungkin jajar genjang buat input atau output. Nah nanti kita coba bahas tentang itu. Tapi minimal teman-teman tahu dulu kalau di program kita nggak bisa asal bikin program sebenarnya. Jadi teman-teman harus bikin dulu algoritmanya dan juga alur dari programnya mau seperti apa dari awal sampai dia itu di akhir, teman-teman. Bentuknya seperti itu. Nah, kalau kita bicara sejarahnya, flowchart ini memang udah digunakan dari zaman dulu. Jadi zaman dulu itu biasanya kalau sebelum karena mungkin bikin bahasa pemrograman atau mungkin bikin program itu mahal, aplikasi komputer itu mahal, jadi awalnya itu kita mungkin nyusun dulu, mungkin memakai algoritma dan juga flowchart. Nah, jadi dari flowchart ini nanti akan diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman. Nah, di tahun 80-an di sini disebutkan juga ini cikal bakal mungkin dari perkembangan dari flowchart. Ada lagi mungkin ada DFD. Kalau sekarang mungkin ada lagi BPMN, ya Business Process Management Node gitu ya. Itu juga sebenarnya masuk juga mungkin ke dalam diagram alir. Sebenarnya ada banyak sekali use case ya UML. Nah itu juga termasuk mungkin ke dalam diagram bagian alir. Jadi ada cukup banyak sih jenis-jenisnya teman-teman yang kita bisa temukan juga. Nah teman-teman lihat ke sini, ini ada contoh nih. Bapak coba ambil dari Google. Ini semoga sih teman-teman juga paham ya. Ini ada contoh cukup menarik. Misalnya di sini ada kasus kayak gini. Ada satu orang, di mana satu orang ini ditanya oleh, anggap aja mungkin ada yang nanya ya, satu lagi itu temannya deh misalnya. Nah di situ dia nanya mungkin tentang pacarnya, atau mungkin tentang gimana sih hubungan dia dengan pacarnya. Nah ditanya nih pertama kali nih sama temannya, apakah kamu udah move on dari mantan kamu? Nah, kalau di flowchart itu biasanya kan nanti ada alurnya ya. Biasanya ditandakan dengan adanya line atau garis. Nah, di sini ditanyakan juga apakah kamu sudah move on dari mantan kamu. Nah, pasti ada dua kondisi yang nanti akan dijawab. Mungkin dua pernyataan lah sebutannya. Dia bisa aja jawab mungkin lupa nih mantannya siapa, dia bilang kan gitu ya. Mantan saya siapa gitu ya. Udah lupa tuh kata dia. Atau ya sebenarnya misalnya saya masih sayang nih sama dia. Nah, dia ada dua jawaban yang mungkin berbeda. Nah, kalau di flowchart, nantinya pasti kita ketemu kasus seperti ini sih, teman-teman. Mungkin ada dua kondisi yang memang dua-duanya itu punya pernyataannya masing-masing. Biasanya kalau di program itu memakai fungsi if. Kalau yang pernah mungkin bikin coding itu pasti tahu mungkin pakai fungsi if. Kalau if itu kan pasti ada dua kondisi ya. Nah, dia ada dua jawaban nih. Ada yang mungkin dia bilang dia kayak lupa ingatan gitu ya. Dia udah lupa mantannya siapa, atau yang satu lagi itu dia bilang dia masih sayang nih sama mantannya gitu ya. Nah alurnya sedikit beda nih.
teman-teman. Kalau dia jawab mungkin udah lupa, nah dia kasih pertanyaan lagi temannya. Dia bilang, ah masa itu di dompet kamu kok masih ada foto dia, gitu ya. Atau kalau yang di sini, kalau dia jawab mungkin ya dia masih sayang nih gitu ya. Nah dia langsung mungkin masuk ke sini. Nah dia jawab, mungkin ditanya, tenang saja kamu susah cari pacar baru move on. Teknologi, dia bilang kayak gitu ya. Nah ini ada pernyataan juga mungkin dari temannya itu tentang yang proses yang kedua. Sedangkan kalau yang dijawab itu dia lupa gitu mantannya siapa, nanti dikasih pertanyaan lagi di sini. Kalau di dompetnya itu, oh ada fotonya, masih ada foto dia gitu ya. Nah dijawab sama mungkin si orang ini, dia bilang, oh iya lupa, belum dibuang, dia bilang. Terus dikasih pertanyaan lagi, terus selama ini kamu udah gebet orang baru belum? Atau mungkin udah dapetin pacar baru belum? Gitu ya. Nah dijawab belum, karena dia bilang belum karena lagi fokus sama karir atau sekolah atau urusan lainnya, dia bilang. Tapi ada pernyataan lagi bohong gitu ya. Nah ini ngalir ke sini nih teman-teman. Ngalir mungkin ke bagian terus apa tenang saja kamu susah move on gitu ya. Susah cari pacar, dia bohong juga nih di sini. Jadi ada hubungannya dari masing-masing lain yang ada di sini teman-teman. Atau dia ke bawah nih gitu ya. Dia malah jawab udah banyak malah gitu ya. Jadi ada dua kemungkinan juga. Dia bisa ke samping sini udah lupa gitu ya. Atau dia mungkin ke bawah. Nah, terus ada pertanyaan lagi, terus masa nggak ada yang jadi misalnya. Nah, kata mereka lebih baik kita berteman saja. Kemudian friendzone. Gitu. Nah, ini contohnya aja teman-teman mungkin dari gambar ini. Semoga sih mungkin bisa menggambarkan dari flowchartnya ya teman-teman. Jadi contoh mungkin dari gambar dan mungkin alur dari pertanyaan yang ditanyakan ke orang tersebut mengenai mantan dia atau mungkin pacar dia. Itu ada beberapa kondisi yang bisa dijawab sama si orang satu tersebut. Orang itu bisa jawab mungkin dia lupa atau mungkin dia masih sayang, dia bilang gitu ya. Atau mungkin dijawab lagi tuh udah dibuang, masa kok ada fotonya di dompetnya, dibilang udah dibuang. Terus ada lagi yang mungkin ada pertanyaan mungkin udah mungkin gebetan baru belum, ada yang mungkin dijawab udah banyak dibilang gitu ya. Nanti ada muncul pernyataan-pernyataan berikutnya setelah mungkin proses itu dilakukan. Ya hampir sama di program juga sama ya teman-teman. Misalnya kayak kita kemarin bikin program yang kalian mungkin disuruh bikin program itu nginputin nama, hobi, umur, ya. Nah, itu kan berhubungan sama itu. Nah, kalau dibikin flowchart itu bisa banget teman-teman. Mungkin dibikin flowchartnya mulai dari awal kalian mungkin bikin apa dulu. Misalnya masukin variabelnya apa? Misalnya ada nama, inputin nama. Kedua misalnya inputin umur. Ketiga ikutin misalnya jenis kelamin dan seterusnya sampai bawah misalnya. Itu mungkin berkaitan dengan awalnya. Kemudian langkah selanjutnya apa lagi? Setelah namanya udah diinputkan variabelnya, nah selanjutnya namanya pasti diisi dong. Ya, namanya pasti diisi. Misalnya nama sama dengan misalnya uh, Andi misalnya. Ya berarti nama si variabel itu diisikan dengan nama Andi. Kemudian umurnya berapa? Umur sama dengan 19 tahun. Ya berarti si variabel umur itu diisikan dengan data itu adalah 19 tahun. Gitu. Dan seterusnya sampai ke bawah, programnya itu selesai sampai dia nampilin si nama, umur, tempat tanggal lahir misalnya, dan juga mungkin jenis kelamin misalnya. Nah itu contohnya sih. Teman-teman, jadi bisa dibikin alur programnya dulu sebelum program itu nanti akan dibuat. Jadi kayak ibaratnya itu kalau uh, programmer itu biasanya ngebaca itu dari uh, flowchart yang dibuat oleh si seorang analis. Analis itu biasanya mungkin melakukan uh, pembuatan dari programnya dulu, atau mungkin alur dari programnya dulu, jalannya kayak gimana, sampai nanti alur programnya udah jadi, dia tinggal kasih mungkin ke si programmer untuk dibuat programnya, kira-kira seperti apa. Nah, itu contohnya sih, teman-teman. Nah, kita coba next lagi ya, kita lihat ke sini sekarang. Nah, kenapa sih kita harus buat flowchart? Kalau ditanya ke Bapak, mungkin simpelnya segini. Uh, program itu kalau kita langsung buat, sebenarnya bisa jadi nggak bisa. Cuma nanti nggak ada alur pastinya, teman-teman. Misalnya kayak bikin contoh ya, misalnya kita disuruh bikin program untuk menghitung luas persegi panjang. Rumus persegi panjang misalnya panjang kali lebar contohnya. Nah, kalau kita mungkin langsung buat programnya,
Ya bisa. Cuma nanti prosesnya apakah betul apa enggak? Alur dari programnya itu betul enggak? Ngejelasin secara jelas atau enggak? Kemudian tahapannya dari masing-masing proses yang dilakukan itu betul enggak? Dari tahap awal sampai dia nyetak dari hasilnya. Misalnya menghitung luas persegi panjang, luasnya berapa? Nah, kalau kita pakai flowchart itu lebih dipermudah aja sih. Maksudnya itu adalah mempermudah dari pekerjaan seorang programmer. Jadi seorang analis itu nanti bikin flowchart-nya, dimana kalau flowchart-nya sudah jadi, programmer dengan gampang mungkin menerjemahkan ke dalam bahasa pemrograman yang dipakai. Ya mungkin tergantung kalau pemrogramannya dipakai apa. Misalnya Java, bahasa C, atau mungkin ya bahasa yang lain misalnya yang dipakai, itu bisa dengan gampang mungkin diterjemahkan. Bahkan orang awam pun teman-teman itu bisa membaca dari flowchart yang kita buat. Jadi kayak semacam ya kalau teman-teman biasa mungkin masuk ke apa namanya pintu contohnya gini, kalau di kantor itu kan ada pintu darurat di mana mungkin nanti diarahin ya, ada kayak gambar flowchart yang dibuat atau mungkin arah-arahnya harus kemana-kemana atau mungkin ke puskesmas deh atau mungkin rumah sakit atau mungkin kita mungkin daftar di rumah sakit itu biasanya kan ada alur flowchart yang dikasih ya bentuknya kayak gitu. Nah itu juga termasuk sih teman-teman, jadi orang awam pun bisa ngelihat flowchart dan mungkin bisa membaca flowchart dengan gampang dan dia juga lebih paham dibandingkan dengan menguraikan teksnya kemudian itu satu persatu gitu ya, misalnya flowchart itu harus begini kayak gini, dua alurnya harus kayak gini. Nah itu lebih karena banyak teks lebih susah juga. Jadi kalau mungkin kita terapkan memakai simbol dan juga mungkin ada teksnya sedikit aja gitu ya. Nah itu lebih lebih mudah dibaca. Orang awam pun bisa dilakukan teman-teman lewat flowchart. Jadi ya, tujuan buat flowchart ya kurang lebih kayak gitu sih ya. Teman-teman kalau menurut Bapak pribadi mungkin seperti itu. Nah, di flowchart teman-teman bisa lihat di sini aja. Di flowchart itu sebenarnya ada langkah-langkahnya ya yang mungkin harus diperhatikan mungkin seorang sistem analis atau mungkin seorang programmer itu dalam membuat dari flowchart-nya. Nah, contohnya simpelnya gini. Flowchart itu mungkin dibuat teman-teman kalau diperhatikan di nomor satu, flowchart itu dibuat dari awal dia buat itu di paling atas sampai ke bawah atau dari kiri mulainya itu sampai dia selesai atau end-nya itu dari kiri ke kanan. Jadi mulainya itu di atas, ketemu ke bawah, selesainya end-nya, start-nya di atas, end-nya di bawah, atau start-nya di kiri, end-nya itu di kanan. Tergantung kalian mau bikin flowchart itu dari arah mana. Biasanya kalau Bapak bikin flowchart itu bisa macam-macam ya. Kalau misalnya terlalu panjang, itu Bapak bikin mungkin jadinya itu dari kiri ke kanan. Tapi kalau mungkin bikin flowchart itu simpel, ya nggak terlalu panjang, jadi kita nggak usah pakai simbol mungkin untuk apa namanya memotong dari flowchartnya itu dinaikin ke atas, ada nama itu konektor namanya. Nah, itu bisa memakai contohnya itu ya flowchart yang bentuknya itu antara vertikal atau horizontal. Jadi tergantung dari teman-teman sih sebenarnya. Kemudian ya kalau di flowchart juga harus digambarkan juga sama teman-teman dengan kata-kata yang kurang lebihnya harus menggambarkan dari apa yang mau diinputkan. Misalnya contoh, kita mungkin mau ngitung luas persegi panjang. Simpelnya aja teman-teman, simpelnya itu pertama kali yang dilakukan apa? Berarti kan kita inputin dulu mungkin dari sisi panjangnya berapa. Berarti ya kita inputkan mungkin input panjang, input lebar misalnya. Ya, yang kedua input lebar. Nah, kata-kata input lebar, input panjang, nah itu kan didefinisikan sama teman-teman dengan jelas. Jadi kata-katanya itu nggak harus mungkin panjang banget, misalnya menginput panjang, luas persegi panjang, nggak usah juga sih teman-teman. Jadi kata-kata yang simpel aja, yang penting jelas menggambarkan dari apa kondisi yang mungkin dilakukan. Apakah input, apakah proses, ataukah output yang dihasilkan. Biasanya kan kalau program itu tiga itu ya, input, proses, output. Yang dihasilkan pasti bentuknya kayak gitu. Kemudian langkah-langkahnya harus betul teman-teman. Jadi misalnya nanti kita contohkan mungkin di bawah ada banyak banget contoh flowchart teman-teman nanti bisa lihat. Misalnya gini, ketika teman-teman mungkin disuruh bikin flowchart untuk bikin kopi. Kalau bikin kopi berarti kan langkah pertama itu yang dilakukan apa dulu? Ya misalnya kita masak airnya dulu, gitu misalnya. Terus kemudian yang kedua kita buka bungkus kopinya. Ketiga mungkin tuangin kopinya ke gelas. Nah,
Tapi kalau ada langkah-langkah yang memang langsung dilakukan, misalnya lakukan itu artinya lengkap ya. Mungkin yang dilakukan seharusnya ini dulu, tapi dia lengkap mungkin langsung ke langkah ketiga. Langkah ketiga dijadikan langkah satu. Nah urutannya kan salah. Otomatis kan program juga ngebacanya juga bingung teman-teman. Biasanya kalau program ngebacanya bingung itu nanti adanya error. Hasilnya nggak sesuai outputnya. Meskipun bisa jalan tapi error. Hasilnya pasti kayak gitu. Nah jadi langkah-langkahnya juga harus jelas. Teman-teman ketika mungkin bikin alur dari flowchart atau mungkin aktivitas yang ada di flowchart, teman-teman bikin sejelas mungkin. Artinya alurnya itu harus step by step-nya harus ada. Jadi kalau dikatakan mungkin flowchart itu harus ngurut, ya ngurut. Betul banget, harus ngurut. Kalau nggak ngurut, ya itu bukan dinamakan dengan flowchart. Program pun akan bingung. Sama kayak kita mungkin ketika ya melakukan sesuatu gitu ya, misalnya kita mau menuju ke kantor kita, tapi kita ketika menuju ke kantor kita, kita mungkin lewati jalan-jalan yang nggak yang ujungnya itu nggak nyampe ke kantor kita gitu. Akhirnya kan kita telat mungkin nyampe kantor kita contohnya. Nah itu bentuknya kayak gitu ya, kita nggak tahu nih alur programnya bentuknya maunya kayak gimana. Jadi urutannya juga harus betul sih teman-teman. Dan kalau di Kocak digunakan simbol yang terakhir itu gunakan simbol-simbol yang sesuai. Jadi ada simbol-simbol yang teman-teman juga coba paham juga. Nah itu contoh mungkin untuk di langkah-langkah untuk pembuatannya ya. Nah ini manfaatnya mungkin nanti boleh dibaca deh. Kita coba apa namanya next dulu. Intinya sih kalau di flowchart ya manfaatnya cukup banyak sih ya. Misal kita dapat mungkin mengenal alur dari program itu lebih gampang atau mungkin alur prosesnya lebih gampang. Kemudian juga mungkin kalau di flowchart juga ya dia juga ada kelemahannya juga ya. Kalau dilihat di sini kelemahan itu ya kita harus baca dari awal. Kalau flowchart itu nggak bisa setengah-setengah. Maksudnya kalian ngelihat nih alur programnya itu eh, nggak dilihat dari awal mulainya, tapi mungkin lihatnya di setengahnya. Di setengah itu baru lihat, tapi nggak paham nih, ini maksudnya apa ya gitu ya. Alur setengahnya itu maksudnya gimana ya? Tapi ngeliatnya cuma setengah doang, yang awalnya nggak dilihat. Nah, jadi alur programnya kita nggak paham. Ibaratnya kayak kalian baca komik, komik One Piece komik One Piece kita baca mungkin langsung di volume mungkin untuk di 31. Sementara kan sebelum 31 masih ada 1, 2 sampai ke 31. Tapi kita langsung baca di 31. Kita nggak tahu tuh jagoannya yang mana yang kebunuh. Atau mungkin jagoannya kenapa kok bisa kebunuh gitu ya. Nah itu pasti kita nggak tahu. Jadi flowchart hampir sama bentuknya kayak gitu teman-teman. Nah kita coba lihat lagi ya. Nah di sini ada jenis-jenis flowchart. Kalau flowchart sebenarnya bisa dibagi ada cukup banyak sih. Selain ini juga ada lagi yang lain. Di sini dibagi jadi 5 teman-teman. Ada dokumen flowchart, ada sistem flowchart, ada schematik, ada program flowchart, ada juga proses. Tapi yang umum memang digunakan itu adalah yang program, teman-teman. Program ini yang paling umum. Sistem juga mungkin paling umum juga mungkin digunakan, dan juga gitu ya. Jadi mungkin ada beberapa flowchart yang biasa digunakan mungkin untuk diterapkan mungkin di dalam pembuatan program. Tapi ada juga beberapa yang memang diterapkan itu ya cuma mungkin untuk mengetahui dari alur programnya. Nah, contohnya itu ada flowchart dokumen. Flowchart dokumen ini alirannya juga hampir sama dengan flowchart-flowchart lain, biasanya buat menggambarkan dari alur dari suatu proses. Dan kemudian biasanya di flowchart dokumen ini nanti akan menunjukkan dari alur dari masing-masing dokumen dan juga mungkin hubungannya dari masing-masing dokumen tersebut. Misalnya, contohnya itu kalau teman-teman lihat di sini, ini ada contoh flowchart. Jadi misalnya di sini ada kartu anggota untuk suatu perpustakaan. Jadi misalnya itu ada kita daftar di perpus ya, perpus kampus misalnya, atau mungkin di perpus lain. Nah itu kan pertama kali yang dilakukan itu apa dulu, gitu ya. Yang dilakukan itu apa dulu pertama kali. Misalnya si anggota itu bisa ngelakuin apa aja. Di administrasi itu bisa melakukan apa aja. Kepala perpustakaan dia bisa melakukan apa aja. Nah itu nanti dibikin mungkin kayak semacam kalau di sini proses zaman sekarang itu yang disebut dengan BPMN. Jadi kalau BPMN itu disebutkan secara detail sih. Anggotanya bisa ngelakuin apa aja dan masing-masing itu punya hubungan. Teman-teman misalnya kayak gini, anggota dia bisa ngisi formulir. Habis mungkin dia ngisi formulir, dia melakukan pengisian formulir, kemudian dikirimkan formulirnya itu ke administrasi. Dari administrasi dia mungkin ada tanda hashtag itu maksudnya itu bisa digandakan maksudnya
bisa digandakan mungkin disimpan sama si anggota, disimpan juga sama si administrasi. Kemudian administrasi mungkin menginputkan mungkin untuk kartu anggotanya. Nah, kartu anggotanya juga dikirimkan juga ke kepala perpustakaan. Kepala perpustakaan dia mungkin menerima dari kartu anggotanya. Lalu dikirimkan mungkin ke administrasi kalau memang sudah di ADC. Dari kartu anggota tersebut dikirimkan ke administrasi, administrasi mungkin kirimkan lagi ke terakhir itu di anggota. Akhirnya itu pasti di anggota lagi. Dari dia mulai di anggota, dari mulai ngisi formulir atau mungkin dapetin formulir, sampai nanti formulir dikasih, kemudian kartunya juga jadi, dari kepala perusahaan dikirimkan ke administrasi sampai ke anggota. Nah, itu alurnya bentuknya seperti itu. Jadi, flowchart itu harus ada start-nya, harus ada end-nya. Kalau program itu kan sama ya. Coba kalau teman-teman bikin program nih, bikin program mungkin untuk mengikuti nama, umur, kayak yang kemarin. Nama, umur, tempat tanggal lahir, dan lain sebagainya. Tapi kalau nggak ada akhirnya programnya, berarti ya program itu belum 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 bisa dikatakan mungkin program yang berhasil. Jadi harus ada program itu harus ada startnya, harus ada end-nya. End-nya di mana? Outputnya apa yang diaturkan. Nah, itu contohnya. Jadi dicontohkan yang pertama ini flowchart yang dokumen ini bentuknya kayak gini teman-teman. Jadi beda juga nih sama flowchart nanti program. Nanti kita coba lihat. Tapi mirip dengan BPMN sih, teman-teman. Nah, ini contohnya lagi. Ini yang lebih detail lagi nih. Sebenarnya kalau flowchart itu wajib bikin detail nggak sih? Gitu ya, kalau ditanya. Flowchart itu sebenarnya boleh bikin detail, teman-teman. Boleh sekali. Malah lebih bagus. Malah mempermudah juga nanti ketika pembuatan dari program, kalau memang dibikin detail, enggak pun nggak jadi masalah. Maksudnya kalau ketika kita mau bikin flowchart, tergantung dari kondisinya sih. Kondisi dan juga mungkin keinginan mungkin ketika kita mungkin disuruh bikin flowchart, ya ini mau dibikin, ini flowchartnya bikin detail atau gimana. Atau mungkin gambaran secara umumnya aja misalnya. Gambaran secara besarnya aja gimana. Nah itu sebenarnya balik lagi sih. Ya, balik lagi mungkin ke ketika kita buat flowchart. Nah ini contoh pembuatan flowchart yang berkaitan juga dengan daftar ya. Daftar mungkin untuk anggota perpustakaan. Ya. Mungkin untuk minjem buku dan lain sebagainya. Nah, ada lagi, teman-teman, kalau di sini tuh ada flowchart sistem namanya. Kalau sistem, biasanya juga hampir sama dengan flowchart dokumen. Isinya itu buat mungkin ya ngurutin dari setiap aktivitas yang memang ada. Nah, di sini mungkin ada juga contohnya itu misalnya prosedur penjualan, pembelian, penagihan. Nah, itu hampir sama mirip juga dengan flowchart dokumen. Ya juga mungkin ada kolom-kolomnya sendiri. Nah, contohnya itu kayak gini. Nah, beda mungkin di simbolnya aja sih sebenarnya. Nah, ini contohnya itu misalnya pesanan pembelian, masukkan pesanan pembelian, kemudian informasi pesanan pembelian, tentukan jumlahnya, laporkan jumlah pesanan, keluarkan pesanan. Ini kayak mungkin flowchart buat apa ya, bagian pembelian ya, atau mungkin kasir ya. Jadi mungkin masukin pesanannya berapa, informasi pesanannya apa yang dipesan, mungkin sistem kasir maksudnya ya, teman-teman. Dan itu nanti mungkin keluarin pesanannya berapa. Nah, ini contoh flowchart mungkin berkaitan dengan sistem. Dan eh, sebenarnya sih simpelnya ya teman-teman, kalau untuk flowchart sendiri ya kalian boleh pakai berbagai macam flowchart yang dipakai itu boleh, asal disesuaikan saja sih mau memakainya itu jenisnya apa gitu ya. Nah ini ada contoh dan agak ramai teman-teman. Contoh mungkin untuk flowchartnya, simbol-simbolnya lebih tepatnya. Nah ada lagi yang ketiga itu ada semantik. Semantik ini biasanya memang digunakan untuk kita menggambarkan alur juga dari suatu sistem. Cuma bedanya itu kita nggak pakai simbol-simbol, tapi melainkan memakai gambar, teman-teman. Biasanya mungkin digambarkan sama kita memakai gambar atau mungkin simbol khusus ya, misalnya gambar komputer, gambar jejak kaki misalnya, gambar logo PHP, gambar logo Python misalnya. Nah, itu biasanya nanti dikasih simbol atau mungkin gambar-gambar khusus dan di situ nanti akan dihubungkan dengan gambar lain. Ya, contohnya misalnya mungkin kalau kita lagi lihat mungkin yang di sini, kita ada flowchart untuk mungkin pembacaan dari web server. Ya, web server itu ngebaca dari bahasa pemrograman yang dibuat, misalnya pakai bahasa PHP, yang diterjemahkan juga mungkin ke dalam bahasa HTML atau mungkin PHP itu, sampai mungkin web server itu ngebaca, dikirimkan juga mungkin ke klien, klien juga ngirimkan lagi ke web server.
sampai mungkin nanti ditampilkan juga mungkin di dalam bentuk uh, format HTML misalnya. Jadi masing-masingnya punya alur sendiri sih, teman-teman, kalau kita lihat di flowchart semantik. Jadi bentuknya gambar, lebih banyak gambar tertentu. Oke, nah kita coba next lagi. Nah, ini yang biasanya umum digunakan sih, teman-teman, yang keempat ini. Ini yang umum digunakan juga di era sekarang, atau mungkin di industri sekarang. Kemudian kalau flowchart program, yang keempat ini dinamakan dengan flowchart program, dia biasanya mungkin menggambarkan dari arus datanya dan juga proses yang memang ada di dalam program komputernya itu sendiri kayak gimana. Dan biasanya mungkin kalau flowchart program ini diawali, yang mungkin bikin beda dengan yang lain itu diawali dengan tanda start. Dan di akhirnya, dia itu ada tanda end. Tadi Bapak pernah bilang, kalau program itu pokoknya harus ada start, ada end-nya. Oke ya, ada start, ada end-nya. Jadi dia ada mulainya dulu sama di akhirnya itu gimana. Gitu ya. Nah, di flowchart dokumen atau di program flowchart ini, kalau teman-teman lihat, itu ada yang konseptual, ada juga yang detail. Tapi ini sama aja sih, teman-teman, kurang lebih, cuman kalau detail itu lebih dirincikan aja. Nah, ini contohnya. Misalnya dia mungkin buat kita mau bikin flowchart buat menentukan bilangan ganjil atau genap. Nah, teman-teman bisa lihat deh di situ alurnya. Dimulai dari start dulu, kemudian dia inputin bilangannya. Kalau di situ kan berarti inputin bilangan, berarti dia mau masukin angkanya bilangan genap atau ganjil, gitu ya. Kalau genap atau ganjil ya berarti dia tinggal inputin aja, gitu ya. Atau ya misalnya dia inputin misalnya bilangannya 6 atau mungkin bilangannya 10, gitu ya. Nah, nanti dia akan cetak mungkin bilangan tersebut di tepatnya. Nah, atau ya dia tergantung juga kondisinya juga ya, teman-teman yang dia inputkan apa, gitu ya. Nah, kemudian kita coba lihat lagi. Nah, ini ada flowchart juga, teman-teman, berkaitan juga dengan flowchart proses lebih tepatnya. Jadi bentuknya itu ada kayak tanda bulan, itu juga sama, bentuknya kayak gini. Ini ada flowchart proses namanya. Nah, kita bisa lihat di sini. Ini hampir sama sih, flowchart proses sama flowchart program, kurang lebihnya sih hampir sama. Jadi dari mulai sampai dia mungkin ambil KRS, kemudian dia nyelain belangkonya. Ini kalau ngisi KRS ya. Mungkin kalau teman-teman juga pernah ngisi KRS atau mungkin belum pernah ngisi KRS, ini caranya kurang lebih kayak gitu. Dari dia mulai ngambil KRS-nya, kemudian nyerahin belangkonya, kemudian dia isiin kartu data rencana studinya. Ya kalau dia di sini ada simbol belah ketupat, jadi dia mastiin dulu nih kalau datanya itu sudah betul nggak sih, atau mungkin sudah betul nggak. Kalau udah betul ya dia ya samping, kalau tidak ya dia balik lagi ke atas terus ngisi kartu KRS-nya. Jadi ada simbol belah ketupat namanya. Ini mungkin simbol untuk mungkin memastikan kondisinya itu dia betul atau enggak, ya atau tidak, gitu ya. Nah, nah ini simbol-simbol jelasnya dia. Nanti boleh dibaca-baca. Ini ada simbol input, bentuknya kayak gini. Ada proses, bentuknya kayak gini. Simbol input dan output sebenarnya sama sih. Sebenarnya input output itu boleh pakai ini sih. Di realnya itu boleh pakai ini. Kalau di sini di artikel ini atau mungkin yang Bapak susun ini, dia itu pakai simbolnya itu bentuknya gini. Gitu ya. Bentuknya kayak gini. Nah, ini ada simbol percabangan tadi. Ini kalau yes or no, ya kalau bentuknya itu dia pakai tanda kayak gini, gitu ya. Kemudian ini ada simbol prosedur. Nah, kalau yang tadi itu garis itu dinamakan dengan line atau mungkin garis. Simbol garis biasanya itu ada yang ke bawah, ke samping. Nah, itu pakai simbol garis. Nah, ini ada yang start dan stop di sini. Ini pakai simbol start dan stop. Nah, ini ada simbol konektor. Ini biasanya yang dipakai kalau misalnya nggak muat, teman-teman. Kalau Bapak biasanya pakai simbol konektor ini kalau nggak muat. Misalnya contohnya itu kayak di atas. Nah, ini kalau nggak muat harusnya. Jadi misalnya kayak di start, dia masuk ke A. Nah, dari A ini nanti kalau dia nggak muat, misalnya di satu dokumen, dan nanti kita tinggal pakai simbol konektor di sini. Jadi ditulis A. Nah, nanti dilanjutin di sini pakai simbol konektor lagi. Di sini nggak muat, misalnya sampai di sini. Lanjutin lagi kayak. Jadi ya tergantung dari teman-teman. Nanti kalau misalnya satu halamannya itu nggak muat,
ya boleh lanjutin lagi ke berikutnya ke bagian gitu ya. Nah, ini contoh flowchartnya sih. Teman-teman, ini gambaran contoh flowchart. Terus coba lihat lagi ya. Nah, di sini ada contohnya nih. Bapak coba kasih contoh yang simple-simple aja, teman-teman. Nah, ini ada contoh uh, prakteknya. Jadi nanti teman-teman juga boleh buat. Nanti kita pakai aplikasi online aja. Teman-teman, sebenarnya ada banyak juga aplikasi yang bisa dipakai. Kalau Bapak rekomendasi, mungkin bisa pakai Visual Paradigm, teman-teman. Visual Paradigm itu juga bisa dipakai. Tapi ada juga yang online. Nanti kita cobain ya. Yang online itu pakai online Visual Paradigm. Nama website itu ketikin aja mungkin di Google online Visual Paradigm. Nanti bisa dilihat. Tapi kalau pakai aplikasi yang diinstal bisa juga sih. Misalnya memakai visual Microsoft Visio, Visio juga bisa. Itu yang produk dari Microsoft itu juga bisa dipakai Microsoft Visio namanya. Itu juga support ke UML. Nah, nah ini contohnya nih, teman-teman bisa lihat di sini. Ini ada mulai dari dia start, gitu ya. Dia masak air. Ini contoh mungkin bikin kopi ya. Jadi kalau bikin kopi itu sebenarnya kan masing-masing orang beda ya. Ada yang mungkin bikin kopinya itu dia mau tambahin creamer, ada yang bikin kopinya itu dia dingin, ada yang bikin kopinya itu dia pakaikan gula. Jadi tergantung dari teman-teman ketika nanti bikin kopinya gimana. Dan alurnya pasti berbeda-beda. Misalnya kayak Bapak mungkin bikin kopinya itu pakai gula, kemudian pakai bentuknya itu dingin. Nah itu pasti beda sama dengan alur yang ada di sini. Kalau di sini dia tinggal start, masak air, tuangkan airnya ke cangkir misalnya, kemudian ditambahin gulanya, misalnya aduk kopinya, kemudian kopi siap dihidangkan, kemudian selesai. Nah ini contohnya mungkin kalau buat alur dari flowchart, teman-teman. Atau ya kita coba lihat lagi di sini. Nah ini ada alur mungkin kalau buat pergi ke kampus. Nah pergi ke kampus ini beda-beda nih tiap mahasiswa juga masih berbeda-beda. Mulai dia sampai mungkin dia berangkat ke kampusnya naik apa gitu ya. Kemudian dia mungkin yang dilakukan sebelum berangkat ke kampus ngapain dulu, misalnya mungkin dia mandi dulu atau mungkin sarapan dulu. Nah, itu biasanya masuk juga ke proses. Yang paling terpenting mungkin kalau pas di flowchart itu teman-teman tahu mana yang input, mana yang proses, mana yang output. Itu yang coba dipahami. Sama nanti mungkin kalau ada kondisi ya, kondisi itu yang berlaku tepat maksudnya. Jadi kondisinya itu yes atau no, gitu ya. Yes atau no, atau mungkin kondisinya itu dia mungkin berangkat kampusnya naik apa, naik mobil atau naik motor. Atau mungkin dia mungkin sampai ke kampusnya itu mungkin lewat jalan mana, gitu ya. Nah itu nanti mungkin dibikin kayak semacam ada kondisi. Biasanya memakai simbol tadi, simbol keputusan atau mungkin simbol percabangan namanya. Yang disebut juga dengan simbol percabangan, gitu ya. Nah, kemudian, nah ini ada contoh lagi kayak gini. Ini yang tadi kita contohkan nih, teman-teman. Misalnya kalau contoh bikin program untuk menghitung luas persegi panjang, ya persegi panjang kalian harus tahu dulu mungkin prosesnya apa. Misalnya dia itu mungkin untuk menghitung luas persegi panjang harus tahu rumusnya dulu. Terus kemudian variabel yang terlibat apa aja. Misalnya kalau di menghitung luas persegi panjang harus ada panjangnya, harus ada lebarnya, gitu ya. Harus ada mungkin ya tadi selain panjang lebar ya harus ada luasnya, gitu ya. Nanti yang dipahami dulu sama teman-teman. Nanti baru habis itu kita tinggal lakukan prosesnya. Jadi kalau diterapin di proses ini dari mulai dia start sampai dia mungkin dia ikutin dari sisi panjangnya, dari sisi lebarnya, kemudian prosesnya yang dilakukan apa. Misalnya dia prosesnya itu dikali nih, luas sama dengan panjang kali lebar, baru dia print luasnya berapa, gitu ya. Nah ini contohnya teman-teman simpelnya bentuknya kayak gitu. Dan kalau teman-teman lihat dari awal sampai akhir konsep yang Bapak tunjukkan di sini, dia itu bentuknya kata-katanya nggak ada yang panjang ya, kata-katanya mungkin nggak terlalu panjang lah ya. Oh ini mungkin agak sedikit panjang nih, ini contohnya. Sebenarnya bisa dibikin singkat juga, tapi minimal nggak terlalu panjang jadi satu kalimat. Biasanya kalau jadi satu kalimat yang cukup panjang, bahkan satu paragraf bahkan itu juga nggak bagus kalau buat dibuat. Jadi bikin itu cuma sedikit saja kalau kalimatnya, tapi
misalnya tadi ada input panjang ya, tuliskan input panjang aja gitu. Dia ada variabel lebar ya berarti inputkan lebar. Dia ada misalnya prosesnya dia kalikan ya berarti tinggal dikalikan panjang kali lebar. Jadi kata-katanya boleh diambil kata-kata yang simpel kali. Kira-kira apa? Ya nanti boleh disesuaikan. Oke, nah ini contohnya aja sih. Oke, nah selanjutnya kita cobain aja dikit. Bapak coba tunjukkan ke teman-teman. Oke, gak apa-apa. Izin open. Oke, Bapak coba izin share ke teman-teman. Nanti kita cobain bareng-bareng. Kalau pakai aplikasi, kira-kira pakai aplikasi apa yang cocok? Kalau buat bikin di kota, nah, Bapak coba buka di Oke. Nah, teman-teman lihat ke sini. Nah, Bapak tunjukkan pakai nanti teman-teman boleh masuk ke sini aja online visual paradigm. Kita pakai yang online aja ya, teman-teman untuk sementara pakai yang online dulu. Websitenya Bapak coba kompas ke kolom chat ya. Bapak coba kompas ke ini aja ke kolom chat. Boleh pakai yang lain juga boleh nih. Kalau teman-teman tahu mungkin aplikasi selain Visual Paradigm, Visual Microsoft Visio itu yang lain pun boleh. Gak apa-apa. Jadi kalau yang mau pakai online gratis, tapi dia biasanya nanti kalau buat dicetak itu ada watermark, itu nggak bisa dihilangin. Kecuali kalau kita ambil yang premium, bayar, itu biasanya watermarknya hilang. Hampir sama kayak di Canva ya. Kalau Canva sekarang hampir semuanya kayak gitu ya. Jadi ada watermark dari si websitenya. Pakai Wish, Wish kan boleh juga. Wish kan juga boleh. Oke, nah nanti kalau di sini kita harus login, teman-teman nanti login dulu. Ini coba login dulu ya, bentar ya. Coba login, nanti Bapak coba share ke teman-teman. Nah, sebenarnya agak lama. Internetnya agak lemot. Nah, bentar ya, kita harus login dulu. Loginnya belum masuk. Nah, coba pakai email lagi. Teman-teman boleh kunjungi websitenya dulu. Kalau mau nyoba sambil mungkin login dulu ya. Sambil Bapak juga login juga di sini. Teman-teman nanti juga boleh login juga. Nanti biar sama-sama kita cobain. Oke. Nanti terakhir ada tugas pertama kita nih nanti teman-teman. Nanti boleh dikerjakan, mungkin boleh pakai aplikasi yang kalian tahu juga boleh. Apa aja Bu. Nah, ini Bapak udah kebuka. Teman-teman boleh lihat ke sini. Bapak izin share screen. Nah, boleh lihat ke sini. Nah, sudah terlihat belum ya? Yang dulu. Oke. Nah, Pak sorry. Ini bukan tadi. Nah, teman-teman lihat ke sini. Ini ada nama itu online visual paradigm. Jadi visual paradigm itu sebenarnya bisa didapatkan aplikasinya, bisa diinstal juga. Nggak harus mungkin pakai yang online. Tapi kalau buat mau nyoba-nyoba, nggak mau diinstal di komputernya, kemudian mau buat UML ataupun mungkin yang flowchart, nah itu bisa banget dipakai di sini. Atau bikin kayak penjadwalan, ganchart dan lain sebagainya itu juga bisa. Jadi ada banyak banget nih kalau di sini. Nah ini biasanya nanti tampilnya bentuknya kayak gini. Kemudian tinggal kita create new, jadi create new. Kemudian di sini kalian tinggal ketikkan aja sih, atau mau cari di sini juga boleh. Ada chart, mau diketikkan flowchart juga boleh. Nah nanti kalau di chart ini teman-teman tinggal drop ke bawah,
Scroll ke bawah, cari aja mungkin ada flowchart ya. Atau ya boleh diketikkan juga boleh teman-teman, kalau memang nggak ada ya ketikin aja flowchart, kalau ada ya kita cari, ini ketikin aja flowchart, kita coba cari flowchart. Kita teman-teman internetnya agak lama flowchart. Nah, kita pakai yang basic flowchart. Nah, kalau biasanya ada yang tanda-tanda kayak apa tuh namanya, kayak apa, mahkota, itu biasanya yang harus bayar gitu, itu kita nggak bisa pakai tuh, itu harus bayar. Kalau yang nggak ada gambar mungkin eh, mahkotanya itu nggak bayar, bisa digunakan. Nah nanti kalau sudah, nah nanti tinggal kita lihat. Nah nanti dia bentuknya itu agak lama nih, tergantung internetnya teman-teman. Kalau internetnya cepat, makin cepat. Kalau internetnya lambat, karena kita gunakan online, jadi lambat juga. Sorry kalau agak ramai. Kayaknya tempatnya udah mulai ramai nih, banyak yang makan. Bapak nggak sempat pulang nih soalnya. Kalau pulang pasti telat. Jadi makanya mampir dulu deh. Mampir dulu sampai selesai dulu. Nanti kalau udah selesai baru pulang. Oke. Agak sedikit lama teman-teman. Nah, agak sedikit lama. Dulu. Nah, kita tunggu dulu. Agak sedikit lama. Kita tunggu dulu. Kita, kalau internetnya cepat sih masih cepat teman-teman. Ini kayaknya agak lama nih karena internetnya berapa, kayaknya cukup lama. Gitu ya. Kita tunggu sebentar. Kayaknya agak sedikit lama. Nah, kalau kita bikin, kayaknya internetnya masih aman seharusnya. Suara bawah masih aman deh. Aman Pak, aman. Masih aman teman-teman. Suaranya masih aman. Nah, ini kayaknya seharusnya udah kebuka. Belum juga. Nah, sip. Kita tungguin sekian lamanya akhirnya kebuka. Nah, teman-teman lihat di sini. Suara bawah masih aman. Teman-teman, apakah masih aman suaranya? Aman Pak, tapi sedikit menggema. Sedikit berubah ya. Gak apa-apa deh. Yang penting masih kedengaran. Kalau nggak kedengaran itu. Nah, teman-teman lihat di sini ada simbol-simbol yang bisa digunakan. Jadi kalian bisa simbol yang ada di sini yang bisa digunakan. Karena ini kita pakai flowchart basic, jadi yang mungkin yang dasar-dasar. Mungkin kalau ada beberapa jenis flowchart yang bisa dipakai tadi di visual paradigm. Nah biasanya kita pakai simbol itu yang awal itu pakai ini. Nah, nanti tinggal di drag atau di double klik kayak gini juga boleh. Nah nanti ini di sini, ini kita bisa isikan sama teman-teman. Misalnya di sini ada start, gitu ya. Nah nanti untuk narik ininya, teman-teman bisa tarik kayak gitu. Misalnya diklik satu kali, tarik agak-agak, karena bapak nggak pakai mouse, tarik ke bawah kayak gini. Nah ini nanti kita isikan mungkin untuk apa namanya, inputnya. Input itu biasanya kalau di sini tuh kalau nggak salah pakai inputnya itu dia bentuknya jejak genjang. Nah ini ada data, sorry, nah, kita coba cari dulu. Takutnya simbolnya berbeda nih. Ya betul, boleh pakai data teman-teman. Jadi kalau untuk inputnya itu boleh pakai data kayak gini. Nanti boleh ditarik aja. Nah, contoh kayak gini. Nah, nanti ini diisikan misalnya, contoh kita bikin voucher untuk input menghitung luas persegi panjang misalnya. Jadi ada input panjang.
Jadi kalau kurang besar ditarik aja. Nah, ini boleh diatur di apa namanya dirapikan. Nah ini mau dikecilin lagi ke atas, misalnya kalau terlalu panjang line-nya. Kemudian ini tinggal ditarik lagi, ini tinggal tarik lagi ke bawah kayak gini, disesuaikan lagi. Kemudian tinggal cari mungkin tetap di datanya. Misalnya di sini ada inputkan kalau menghitung luas persegi panjang, inputkan lebar, misalnya. Karena lebar kayak gini. Ini nanti disesuaikan lagi, ditarik lagi aja. Sorry kalau agak ngelek-ngelek ya, teman-teman karena internetnya agak kurang bagus. Oke, nah ini nanti disesuaikan lagi. Kalau bikin nggak terlalu bagus, nanti disesuaikan lagi aja. Kemudian panjang udah, lebar juga udah. Selanjutnya itu kalian tinggal inputkan untuk prosesnya. Jadi kalau prosesnya itu nanti dia bisa ngelakuin apa, gitu ya. Dia bisa melakukan apa. Contohnya kalau menghitung luas persegi panjang, berarti di sini luas, misalnya sama dengan panjang kali lebar. Contoh gini. Terakhir, ya kita tinggal tarik lagi, garis lagi. Ini kita pilih yang data lagi. Ini untuk print si luas. Print luas. Contoh kayak gini. Oke. Nah, nanti kalau sudah, ya kalau sudah, berarti kita akhiri dengan F. Ya, karena ini kan program itu harus ada input, harus ada mulai, input, proses, output, selesai. Gitu ya. Nah, berarti di sini kita tarik lagi, satu lagi, ini berhubungan dengan selesai. Satu, nah, di sini berarti selesai. Selesai atau N aja deh, karena dimulai dengan bahasa Inggris, jadi diakhiri dengan bahasa Inggris. Oke, nah ini boleh diatur lagi, dirapikan aja teman-teman. Nah ini contohnya. Jadi dari mulai dia start, dia inputkan panjangnya, dia inputkan lebarnya, kemudian dia hitung luas persegi panjangnya, prosesnya gimana. Jadi luas persegi panjang sama dengan panjang dikali lebar, kemudian dia print luasnya, kemudian selesai, dia end. Programnya itu berarti berhasil diselesaikan. Bentuknya kurang lebih seperti ini, teman-teman yang lakukan. Oke. Nah, nanti teman-teman bisa bikin lagi, mungkin yang lain, misalnya kayak flowchart lain, misalnya flowchart masak Indomie. Misalnya, masak Indomie beda-beda nih, teman-teman. Masak Indomie pasti caranya masing-masing berbeda-beda. Ada yang pakai telur, ada yang pakai misalnya kornet misalnya, contoh ya. Nanti kan pasti berbeda-beda ini cara untuk orang masak Indomie gitu ya. Nanti juga pasti punya caranya sendiri dan prosesnya alurnya juga pasti berbeda-beda. Kalau kita lihat dari prosesnya ya, proses dari alur programnya gimana. Oke. Nah, Bapak coba stop share. Ini contohnya aja, teman-teman bisa pakai online visual paradigm. Uh, Bapak coba share lagi ke materinya. Oke, teman-teman lihat ke sini. Nah, ini ada exercise. Ini latihan pertama nih, teman-teman. Ini ada tugas pertama. Di sini teman-teman boleh pilih salah satu dari dua nomor ini. Maksudnya ini kan ada 6 ya. 6 itu dibagi jadi sebenarnya ada tiga soal sih sebenarnya teman-teman. Ada 3 soal. Kemudian dari 3 soal ini nanti teman-teman diminta untuk membuat dari masing-masing soal tersebut untuk flowchart dan algoritma. Ini kalau algoritma, teman-teman, Bapak coba gambarin sedikit. Kalau algoritma tadi kayaknya sedikit kelupaan. Tadi kita lebih banyak bahas tentang flowchartnya sih. Kalau algoritma itu gini, algoritma itu teman-teman harus paham alurnya dulu sih. Algoritma itu kayak cerita. Misalnya kayak tadi kita disuruh bikin untuk menghitung luas persegi panjang.
algoritmanya teman-teman coba jabarin dalam bentuk cerita. Bentuk cerita itu bukan cerita ngarang, tapi cerita betulnya. Misalnya yang pertama itu yang dilakukan apa? Menginputkan panjang persegi panjang. Kemudian yang kedua menginputkan lebar persegi panjang. Kemudian yang ketiga dia mungkin melakukan proses misalnya menghitung dari luas persegi panjang dengan rumus misalnya luas sama dengan panjang kali lebar. Kemudian yang keempat dia cetak mungkin untuk luasnya. Kelima selesai. Nah, bentuk deskripsi kata-katanya itu tuh masuk ke dalam algoritma. Nah, misalnya contohnya itu kayak misalnya buat email deh. Buat email berarti yang dilakukan pertama kali apa, teman-teman? Misalnya dia harus pertama kali itu harus sign out dulu atau mungkin register dulu. Gitu ya. Ya, pertama kali dia harus register dulu. Nah, ketika register, kemudian dia lakuin apa lagi? Kayak semacam mungkin kalau algoritma itu kayak deskripsi secara detail, bukan detail secara singkatnya, nggak terlalu detail juga, tapi deskripsinya sih, kayak bentuk narasi ceritanya. Nanti kalau udah dapet itu, kemudian teman-teman nanti tinggal bikin terapis ke dalam flowchartnya. Contoh begini, Bapak coba contohkan yang di atas deh ya. Ini ada deskripsinya. Nah, ini ada algoritmanya. Ini ada flowchartnya. Contohnya itu kayak gini. Algoritma dari flowchart untuk menghitung luas persegi panjang. Pertama dia inputin variabel panjang dan lebar, kemudian dia lakukan proses perhitungan misalnya dari kali lebar, kemudian dia cetak atau mungkin tampilkan luasnya. Bentuknya kayak gitu ya. Atau ya ini bentuknya gini. Nah, ini juga ada algoritmanya nih. Teman-teman bisa lihat di sini. Ini ada algoritmanya, ini ada prosesnya. Atau, nah ini juga ada. Ini ada algoritmanya, gitu ya. Ada algoritmanya, kemudian ini ada flowchartnya. Jadi bentuknya kurang lebihnya kayak gini sih, teman-teman yang Bapak minta. Ada algoritmanya, terus kemudian ada flowchartnya di sini. Jadi algoritma itu lebih ke arah kayak gambar narasinya sih, narasi secara boleh detailnya juga boleh, cara gambaran besarnya juga boleh. Intinya ada narasinya dulu, baru dari narasi ini, dari algoritma ini kita terapin ke dalam flowchart. Gitu. Kalau tadi yang Bapak coba sampaikan itu memang lebih banyak ke flowchartnya, tapi sebenarnya langkah paling tepatnya itu kita susun algoritma, ke flowchart, baru ke program. Jadi algoritma dulu, flowchart, program. Gitu. Lebih tepatnya sih kayak gitu. Nah, dari 3 contoh ini, nanti teman-teman coba ambil, ini tugasnya individu, ambil satu aja, mungkin boleh pilih 1, 2, atau 3, 4, atau 5, 6. Yang paling gampang aja yang teman-teman coba lakukan, misalnya luas segitiga nih kayaknya gampang nih Pak. Jadi ambil yang 3 dan 4. Kita mungkin yang menghitung program buat nilai. Kalau nilainya itu mungkin di atas dari 60 dia lulus, kalau enggak ya dia nggak lulus misalnya. Nah, ini ada nilai tugasnya berapa, itu boleh pakai. Oke, sampai sini dulu teman-teman. Mungkin ada pertanyaan? Pak mau tanya, berarti saya ini ambil dua nomor aja ya Pak? Ambil ya 2 nomor aja. Jadi boleh pilih yang 1, 2, atau 3, 4, atau 5, 6. Jadi masing-masing teman-teman boleh ambil satu aja. Satu dari nomor 1, 2, atau 3, 4, atau 5, 6. Satu itu berarti itu maksudnya 1, 2 gitu ya. 1, 2, 3, 4, atau 5, 6. Pak mau tanya Pak, untuk pengumpulan tugasnya itu via PDF atau bagaimana Pak, dan dikumpulkannya melalui email atau di grup Pak? Oke, kumpulinnya kayaknya via PDF aja kali ya. Jadi kan kalau di programnya itu boleh di screenshot hasilnya, kalau memang dia ada watermark sebenarnya boleh di screenshot aja boleh, atau teman-teman mungkin dijadikan PDF juga boleh. Jadi sebenarnya boleh kumpulin via image itu artinya screenshotan. Kalau screenshot itu teman-teman bisa pakai ini nih. Kalau Bapak biasanya pakainya snipping tools, bisa pakai logo Windows, Shift S. Nah, nanti dia bentuknya itu kayaknya kalau pakai ini kelihatan nggak? Nah, dia bentuknya nanti kayak gini. Nanti kita bisa screenshot hasil ini. Ini nggak tahu nih, kelihatan di teman-teman nggak ya? Snipping toolsnya. Nanti di screenshot kayak gini. Nah, nggak kelihatan juga. bentuknya kayak gitu.
tapi bisa. Kelihatan ya? Untuk ininya jadi boleh dikirimkan bentuknya itu image atau PDF. Nanti ke email aja sih teman-teman. Ke email kasih formatnya itu, mungkin Bapak ketikin aja deh. Formatnya itu nama dan NIM. Formatnya kemudian dikirimkan ke email. Kan ke email Bapak di sini. Bentar ya. Oke. Nanti boleh dikirimkan ke sini. Formatnya nama dan NIM. Kemudian kalau untuk bentar. Format untuk dokumennya itu boleh PDF atau image juga boleh. Image hasil screenshot ya. Boleh PDF atau image. Tapi ambil yang gampang aja teman-teman. Ambil yang gampang. Misalnya nomor 1 ini kayaknya agak sedikit sulit. Tapi kalau bisa juga boleh aja sih, nggak apa-apa. Kalau email juga ya agak sedikit panjang. Cuma mungkin nanti boleh juga dicobain juga. Atau mau yang luas segitiga juga boleh. Jadi disesuaikan. Disesuaikan mana yang menurut teman-teman paling gampang. Oke. Oke, teman-teman. Sampai sini mungkin ada pertanyaan dulu. Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin nanti kita istirahat sebentar dulu deh. Teman-teman nanti istirahat sebentar, sambil teman-teman juga boleh nyoba dulu juga. Dipraktekin mungkin pakai online Visual Paradigm. Nanti kita di jam 20.30 lah ya, 20.30 atau 20.40 nanti kita coba gabung lagi. Oke ya. Nanti di jam 20.35 lah, 20.35 aja ya. Nanti kita coba pakai buat kerjain dulu. Nanti hasilnya boleh sambil di-share juga boleh sih. Nanti kalau yang sudah selesai boleh di-share. Nanti boleh share screen maksudnya. Nanti habis ini dikerjakan dulu. Gitu. Ada pertanyaan teman-teman? Oh, deadline-nya sampai minggu depan. Apa Mas Riko? Sampai minggu depan. Minggu depan di jam kita lagi ya. Jam kita itu kan di jam biasa jam 7 di hari Rabu. Gitu. Oke, kita istirahat dulu sebentar sampai jam 20.35. Oke, Bapak izin. Kalau enggak, ini didiarin aja. Bapak izin off cam sama matiin suaranya juga, supaya teman-teman bisa ngerjain. Oke, Pak. Oke.
Oke. Oke, tes teman-teman. Udah ada yang bisa? Atau udah ada yang berhasil buat dari salah satu nomor? Maaf Pak, mau bertanya yang nomor 1 itu Hmm? nilainya tuh di atas 60% atau 60 poin aja Pak? Dia itu pokoknya tergantung, dia kan dimintakan untuk menghitung nilai keseluruhan. Kemudian terdiri dari 25% nilai tugas, 25% nilai UTS, dan UAS 50%. Nah, jika nilainya itu di atas dari 60, maka dia lulus. Jadi tergantung dari nilai tugasnya, nilai UTS-nya, sama nilai UAS-nya sih. Itu boleh dikarang-karang Oh, sendiri sih, nggak apa-apa. baik Pak. Oke. Sama Mas Arya ya. Ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan atau ada yang sudah berhasil? Kalau belum, nggak apa-apa. Nanti boleh dilanjutkan lagi, nggak apa-apa. Kalau yang belum. Tapi kalau yang sudah boleh tunjukin juga boleh sih. Tapi kalau belum, nggak apa-apa. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Sampai sini dulu. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan. Kita baru masuk ke flowchart. Nanti sehabis flowchart baru kita mungkin masuk ke program sih, teman-teman. Nanti sehabis ini. Mungkin di pertemuan ketiga kayaknya. Kita coba masuk ke program nanti. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Tidak ada. Untuk aplikasi boleh pakai aplikasi apa aja ya? Maksudnya yang basisnya flowchart. Mungkin pakai Visual Paradigm, atau mungkin aplikasi lain juga boleh. Selama mungkin masih bisa simbolnya itu ada untuk flowchartnya. Bahkan Word juga bisa sih. Teman-teman Word itu kalau teman-teman uji coba itu ada juga mungkin berkaitan dengan Word. Oke. Mungkin kalau nggak ada pertanyaan, kita absen dulu kali ya, teman-teman. Hari ini ada yang masuk siapa saja? Bentar, Bapak coba izin stop sharing. Kita absen dulu sebentar. Oke, kita absen. Bapak sebutin namanya, kemudian bilang aja hadir ya. Ada Mas Abdurrahman. Mas Abdurrahman. Hadir? Mas Abdurrahman hadir? Tidak ada ya? Oke. Ada Mas Abi. Mas Abi hadir? Mas Abi hadir? Tidak ada ya? Mas Abi ada? Hadir? Tidak ada. Ada Mas Aditya? Mas Aditya ada? Mas Aditya hadir? Tidak ada juga. Tidak ada Mas Aditya. Oke. Ada Mas Afrizal. Afrizal Adi Putra. Oke. Hadir Pak. Oke. Mas Arya Davin. Hadir Pak. Oke. Kemudian ada Mas Haji Pangestu. Mas Aji hadir, Pak. Mas Aji atau Mas Dwi Aji Pangestu? Iya, hadir, Pak. Oh, hadir ya. Oke. Kemudian ada Mas Wiko. Hadir, Pak. Oke. Kemudian ada Mas Andoko. Hadir, Pak. Oke. Terus ada Mas Helmi. Tidak ada. Kemudian ada Mas Iwan. Hadir Pak. Hadir ya. Mas. Oke.
Tadi Mas Iwan Iwan ya? Oke. Tadi Kenapa? Bapak nggak buka Zoom-nya soalnya Bapak lagi buka Excel-nya jadi nggak kelihatan. Oh, Ada siapa? Mas, oke, ada Mas Yanuar. Hadir, Pak. Oke. Kemudian ada Mbak Novianti. Mbak Novianti nggak ada ya? Ada Mas Satrio. Hadir, Pak. Oke. Ada Mas Sultonun. Nggak ada ya? Oke. Kemudian ada Mas Uwais ya. Mas Uwais ada? Alkorin nggak ada ya? Oke. Mas tadi yang hadir siapa ya? Mas Abi hadir ya? Bentar ya. Mas Abi, Abi hadir ya. Ada yang izin teman-teman ke kalian? Yang tidak hadir ada Mas Aditya. Aditya hadir nggak? Mas Aditya nggak hadir ya? Oke. Berarti yang lain semuanya hadir ya? Kecuali mungkin ada Mas Abdurrahman, Mas Aditya, Mas Helmi, Mbak Novianti, Mas Sultan, sama Mas Uwais. Oke. Sudah Bapak absen, teman-teman. Nanti boleh diselesaikan untuk tugas pertama kita. Nanti boleh pakai aplikasinya sama teman-teman, boleh apa saja. Yang penting ada flowchart-nya, simbolnya. Kemudian nanti dikumpulkan via email. Boleh bentuknya itu adalah PDF atau image juga boleh. Dan nanti kasih keterangan mungkin untuk nama dan NIM-nya, jangan sampai lupa. Oke ya. Iya, Pak. Baik, Nanti Pak. untuk onsite kita nanti akan dikabarkan. Kemungkinan sih mungkin nanti pas praktek sih. Nanti pas praktek mungkin kita baru onsite nanti. Misalnya kayak ada praktikum buat ngambil nilai, nanti kita baru onsite. Kalau yang bisa onsite, kalau nggak bisa nggak apa-apa. Kita masih ada hybrid. Oke, teman-teman, kalau sampai sini mungkin ada pertanyaan dulu sebelum diakhirin. Kita akhiri lebih cepat, nggak apa-apa. Tidak ada. Kalau tidak ada, sudah cukup jelas. Kita akhiri teman-teman pertemuan kedua kita di malam hari ini. Nanti kalau ada kesulitan atau mungkin ada pertanyaan boleh ditanyakan di grup nanti supaya kita bisa diskusi juga di grupnya sih, teman-teman. Oke. Terima kasih Iya, Pak. teman-teman semuanya. Selamat malam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak Pak. Izin live Pak. Assalamualaikum. Malam. Assalamualaikum.